Ketika kita belajar sesuatu itu yang paling efektif adalah belajar praktek, karena disitulah kita akan dipintarkan nanti. Makanya seorang guru ya, selain dia mengajar kun aliman ya, selain menjadi seorang pengajar muallim, juga jadilah muta'alim, belajar. Artinya kita ngambil memberi. Nah, begitu seharusnya kita belajar dari cara ulama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ayuhal asatidzah wal ustadzat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Khair. Nikmat luar biasa adalah paginya dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, seakan-akan memegang semua dunia. Artinya nikmat yang banyak dilupakan adalah as-sihah, yaitu nikmat sehat. Yang kedua, al-faragh, nikmat waktu luang. Ya, maka kita syukuri, mumpung sehat, mumpung sempat. Aji mumpung itu enggak selamanya buruk. Ya, maka mumpung sehat, mumpung sempat, kita maksimalkan kesempatan ini untuk hal-hal yang ma'ruf, mendatangkan banyak kebajikan. Baik, sesuai dengan amanah yang kami pikul untuk mengkaji kitab Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim, Rasul sang guru dan bagaimana metode beliau mengajar. Sudah 6 metode disampaikan, sudah bisa dipraktekkan belum? Ya, sedikit-sedikit. Ustadzah, sudah ada yang praktek? Atau 6 itu apa ya Ustaz, lupa gitu ya. Baik, jadi memang ketika kita belajar sesuatu itu yang paling efektif adalah belajar praktek, karena disitulah kita akan dipintarkan nanti. Makanya seorang guru ya, selain dia mengajar kun aliman ya, selain menjadi seorang pengajar muallim, juga jadilah muta'alim, belajar. Artinya kita ngambil memberi. Nah, begitu seharusnya kita belajar dari cara ulama belajar. Baik, di pagi hari ini sudah masuk metode yang ketujuh, yaitu metode Nabi sering melempar pertanyaan. Jadi melempar pertanyaan ini memacu siswa ataupun murid untuk berlomba-lomba. Ya, menunjukkan apa? Kecerdasannya, dan guru harus tahu. Ya, makanya sudah pernah kami sampaikan, guru ketika mau bertanya fahimtum, biasanya murid jawabannya apa? Fahimna. Padahal mesti paham nggak? Belum tentu. Maka kalau guru merasa santri masih domblong itu, kira-kira bingung, jangan ditanya fahimtum. Ya, jelaskan kembali sampai betul-betul wajah-wajah yang paham itu ya. Atau ada wajah yang pura-pura paham biar nggak ditanya ya. Baik, metode yang ketujuh adalah tanya jawab. Kita selain belajar metode juga ingin belajar konten hadis yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Pada metode yang ketujuh ini ada hadis yang masyhur, yang ini sudah sering kita ceritakan. Hadis ini tentang Nabi SAW menyamakan ataupun mentasbihkan, menyerupakan muslim yang baik dengan pohon yang baik. Suatu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Hadis ini Bukhari Muslim.
Abdullah bin Umar yang cerita ya, baina nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun ya, id utiya bi jumari nakhlatin ya. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu didatangkan untuk beliau ya jumar, itu batang kurma. Jadi ada kebiasaan batang kurma itu dipotong ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau bersabda, Inna minasyajari syajaratan khadra ya, sungguh di antara pohon-pohon itu ada satu pohon ya hijau, lama barokatuhu ka barokatil muslim, keberkahannya ini sama dengan keberkahan seorang muslim ya. La yaskutu waraquha, daunnya tidak rontok berguguran. Wala yatahatu wa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan dia berbuah sepanjang masa, memberikan manfaat bagi penanamnya ya. Wa innaha mislul muslim, demikianlah seharusnya seorang muslim. Fahaddisuni mahya, kabarkan ataupun kira-kira pohon apa itu ya. Kita mikirnya harusnya gampang ya Pak, tapi ternyata sahabat nggak bisa jawab itu ya. Qala Abdullah bin Umar cerita ini, fawaqa'an nasu fi sajaratil bawadi, orang-orang nebak-nebak ini, pohon ini ya Rasulullah, pohon itu ya Rasulullah, tapi ternyata semuanya keliru ya. Faqalal qaumu hiya syajaratun kadza, hiya syajaratun kadza, semuanya menebak ini pohon itu ya. Sementara saya sudah terbetik dalam diriku bahwa itu pasti pohon kurma ya. Faja'altu uridu an akulaha ya, fa idza asnanul qaum, tapi saya ketika itu usianya paling muda. Nanti ada bab tentang kapan malu, kapan berani ya, kapan adab didudukkan, kapan antara ilmu dengan adab didudukkan. Kemudian dia fa'ahabu an atakallama ya, wa ana gulamun syabun ya. Saya pekewuh mau jawab itu ya. Kenapa? Karena saya toleh kanan kiri, di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior, la yatakallamani. Bahkan Abu Bakar, Umar diam saja itu. Fasakatu, maka saya juga diam ya. Begitu nggak ada yang jawab, Rasul bersabda, fahiya an-nakhlah, itu adalah pohon kurma. Nah, ini berarti Nabi itu sering bertanya sesuatu untuk mengetes kira-kira sahabat ini punya jawaban yang tepat apa tidak. Ya, itu target pertama ya. Kemudian selesai majelis itu, falamma kumna qultu li Umar, selesai majelis semua bubar, saya ngomong sama ayah, ya abatah, Pak ya, wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annahnalah. Tadi sebenarnya saya sudah punya jawaban bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma ya. Faqala, maka Umar nanya, mama na'aka Allah ang takulaha, kenapa kamu diam, kenapa enggak ngomong tadi? Qultu lam arakum takallamun, lah jenengan yang tua-tua aja diem gitu ya. Ya. Saya juga melihat Abu Bakar diem, Bapak diem, dan saya masih muda sekali. Saya fastahyaitu, saya malu kalau mendahului yang sepuh-sepuh ini ya. Bagus nggak ini? Ya, ngalah sama yang tua bagus nggak? Tentang adab nanti ya, dudukkan dengan baik ya. Nih. Kemudian fakarihtu an atakallama au aqulu syai'an. Saya malu kalau mau ngomong. Di situ banyak orang-orang sepuh, diam saja. Fasakatu, maka saya milih diam. Qala Umar mengatakan, li'antakuna kultaha ahabu ilayya min kadza wa kadza. Ayah lebih senang nak andaikan tadi kamu menjawab itu. Dalam keterangan hadis yang lain, Imam Al-Bukhari menjadikan judul bab tentang tidak akan meraih ilmu dua golongan. Satu sombong, mustakbir.
yang sombong. Yang kedua mustahyun, orang yang pemalu. Nah, maka ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau nggak bertanya itu ada dua kemungkinan. Satu paham, yang kedua bingung mau nanya apa gitu. Karena saking nggak pahamnya ya itu ya gitu. Kan sering kita ini kadang gitu ya. Begitu ada kesempatan ada yang tanya, diam semua. Nanti di luar majelis baru bingung ya. Ini tadi gimana maksudnya? Kenapa nggak nanya gitu? Ya. Baik, ada banyak sekali faedah yang ditulis oleh Imam Syekh Abdul Fattah Abu Godah dari hadis ini. Yang pertama, ya, bahwa dianjurkan bagi seorang guru alim untuk bertanya kepada muridnya. Ya, ini penting. Jadi metode diskusi ini metode yang paling efektif untuk mengetes. Ya. Maka termasuk kebiasaan para salaf itu ya begitu, ya, bertanya. Makanya hidupkan diskusi. Nah, ini penting untuk melatih apa? Ya, berani bicara, menyampaikan sesuatu. Ini penting. Karena banyak sekali sesuatu yang akan keluar. Dan kadang guru itu ada model begitu. Guru juga kalau menjelaskan datar saja, tapi begitu ditanya ilmunya keluar semua itu ya. Ini yang beberapa guru kan punya karakter begitu ya. Kalau sudah ditanya nggak bisa mandek gitu. Nah itu wajib diapa nih berarti nih? Ya dirangsang dulu pertanyaan-pertanyaan yang produktif ya. Kemudian saya nggak bahas semuanya. Kemudian di sini pentingnya memudahkan. Jadi cari metode yang paling mudah. Yang paling mudah adalah tamsil ternyata. Tamsil itu membuat sebuah permisalan. Nah, di sini disebutkan antara seorang muslim itu disebut oleh Nabi sama dengan pohon yang baik, pohon yang penuh berkah. Ini juga Nabi hendak menyampaikan kalau kurma ini kalau hidup saja itu Masya Allah manfaatnya sepanjang masa, berbuah terus ya. Nanti sudah diketok juga sama, sudah dipotong, sudah tua nggak berbuah juga sama, nggak ada yang terbuang Pak. Apanya ini? Pelepahnya kalau zaman dulu dibuat atap-atap, kemudian batangnya bisa dibuat tiang-tiang, nggak ada yang nggak manfaat ya. Begitulah seorang muslim harusnya. Kalau masih hidup dia menjadi inspiratif bagi orang di sekitarnya. Makanya khairun nas anfa'uhum linas. Nah, kita ini boleh merenung. Saya hidup itu ada gunanya apa enggak itu ya. Sesekali merenung itu ya, bertanya ya. Ada manfaatnya enggak saya ini bagi orang sekitar saya? Kalau belum berarti kita belum menjadi khairun nas. Lah sudah mati pun kalau pohon kurma tadi manfaatnya enggak berhenti dengan matinya, orang beriman juga begitu. Maka Nabi ngasih tahu, jadilah muslim yang kayis. Kayis itu apa? Cerdas. Al-kayis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, mereka yang mampu meredam keinginan nafsunya. Nafsu itu kan inginnya apa? Santai, tidak ada beban, ya istirahat, ya layah-layah. Pokoknya hawa nafsu itu pengennya apa? Santai gitu ya, nunda-nunda. Nah ini penyakit yang ya kayaknya penyakit kita ya Pak. Suka apa ini? Menunda-nunda ya, makanya ada istilah SKS, sistem kebut semalam kalau di pesantren itu ya. Belajarnya sudah besok ujian baru semalam nggak tidur itu ya. Ya menghafal ini ya. Kalau sudah selesai ujian kitabnya ditutup lagi ya. Ini gara-gara menunda-nunda tadi. Makanya Rasulullah SAW ngasih tahu ini ya. Idza amsaita fala tangtadiris subah. Kamu kalau sedang di waktu sore, jangan habiskan waktumu dengan sia-sia menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta, dan kamu kalau di pagi hari jangan habiskan waktumu untuk yang enggak penting ya. Fala tangtadril masa, enggak perlu ditunggu waktu sore. Sore itu enggak ditunggu pasti datang ya. Makanya jangan bunuh waktu ya. Ini bagian dari cara Nabi SAW mengajari kepada para sahabat pentingnya waktu. Nah termasuk tadi kembali ke fokus ke tema. Makanya muslim itu diupayakan kalau mati seperti kurma masih bisa datangkan manfaat. Siapa mereka yang punya jejak peninggalan kebaikan? Buka surat Yasin itu ketika Allah sampaikan inna nahnu nuhyil
mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Asar itu apa? Peninggalan mereka ya. Ada pepatah gimana? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang pun nama. Meninggalkan nama ya. Nah, itu makanya jadilah mustarih. Mustarih itu yang kematiannya membuat dia selesai dari penatnya dunia, tapi dia pindah ke kubur menikmati nikmat kubur. Jangan jadi mustarah. Mustarah itu yang kematiannya disyukuri orang-orang sekitarnya. Begitu ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, malah alhamdulillah molone hilang itu ya. Buruk sekali orang begini ya. Maka jangan pernah kita ini tidak pernah punya jejak kebaikan, tinggalkan jejak. Makanya jejak kita, kalau Nabi mengatakan ya 3 itu yang mendatangkan investasi pahala. 1, sedekahun jariah. Pernah punya apa ini? Mungkin jejak nempelkan 1 keramik di SD ini. Nah, itu salah satu kebaikan. 2, ilmun yuntafa'u bi. Makanya ini kalau guru produktif punya jejak, misalnya ninggalkan karya apa? Buat modul yang dipakai oleh sekolah, misalnya modul fikih ibadah praktis untuk anak SD. Nah, sepanjang buku ini dipakai, Masya Allah. Jadi kurikulum, gurunya sudah meninggal dunia, maka jariah ilmu itu ilmun yuntafa'u bih terus mengalir. Orang berpikir harus cerdas, ini hidup terbatas. Ya, makanya ada tulisan ya amal cerdas di waktu terbatas itu. Ya. Kemudian waladun sholihun yad'ulah, ya jejak kesolehan kita diteruskan oleh anak-anak kita. Makanya Nabi Zakaria ketika berdoa apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Dalam doa yang lain yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, saya minta anak yang soleh akan mewarisiku, termasuk mewarisi apa? Kesolehannya. Ya, jadi jejak kesolehannya itu enggak berhenti. Nah, ini makanya orang beriman punya karya sepeninggalnya tetap bisa mendatangkan kebaikan ya. Dan juga ada bab di sini ya, dianjurkan untuk malu selama tidak menyebabkan hilangnya maslahat. Ini yang mau didudukkan tadi. Jadi malu pada tempatnya gitu ya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan terakhir, saya lebih suka andaikan kamu tadi berani menjawab ya. Tapi Abdullah bin Umar ini adab itu ya. Karena yang tua-tua diam, beliau milih diam ya. Makanya nanti di bab tentang thalabul ilm itu ya nggak sepenuhnya benar kalau menjawab ya, dan itu bagian dari tadi ilmu. Ketika diam itu bukan sesuatu yang dibenarkan itu. Kenapa? Karena dalam ilmu itu sebenarnya bukan masalah tua atau muda, tapi masalah siapa yang bisa dia harus menjawab. Ya, ini bab tentang ilmu. Ya. Termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika, tapi ini juga perlu diperhatikan. Ada kanan yang diputarkan atau sesuatu diputarkan di sebelah kiri Nabi ada tua ya, di sebelah kanan Nabi ada anak muda, anak kecil ya. Maka Nabi ya ingin yang tua dulu didahulukan, tapi Nabi minta izin ya kepada yang anak muda ini, nak boleh ndak ini tak berikan dulu ke bapak yang sebelah kiri saya. Anak muda itu nggak mau ya Rasulullah, saya berharap keberkahan untukku. Lah ya sudah, karena haknya diberikan kepada ini, Pak ini. Ya, jadi ini bab tentang adab ya, bertanya terlebih dahulu ya. Bisa jadi nanti apa? Ya Rasulullah, mohon maaf, saya menjawab pohon itu adalah pohon kurma. Jadi tetap dengan adab, karena di situ majelis orang dewasa. Karena Islam itu juga mengakui bahwa orang tua itu mereka punya jejak apa kebaikan, wajib dihargai ya.
Baik, itu kaitan dengan metode yang ketujuh, yaitu metode untuk merangsang para sahabat atau murid-muridnya mengeluarkan sesuatu yang dimilikinya. Maka tadi betul, semua menang dan semua argumen ternyata keliru semua. Tapi bukan itu tujuannya. Nabi bukan benar salah, tetapi berani mengungkapkan pendapat. Ya, ini. Baik, menuju yang ke-8 dengan metode analogi dan penyerupaan, tasbih, ya, atau tamsil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering, dan Allah juga begitu dalam Al-Quran memberikan tamsil, permisalan, ya, agar mudah dicerna. Misalnya ada surat An-Naml. Itu sesuai namanya berarti ada kisah apa? Kalau An-Naml semut, An-Nahl lebah. Ya. Lebah itu Subhanahu wa ta'ala sampaikan lebah. Kalau Nabi bersabda seperti seorang mukmin, lebah itu, ya, dia hinggap di tempat yang baik, kemudian selalu mengeluarkan yang baik. Begitulah seharusnya Muslim. Maka mengkonsumsi yang halalan thayyiban, kemudian kalau keluar dari lisannya sesuatu yang baik. Dan tidak ada nahlah ataupun nahal ataupun apa tadi, tawon itu ketika hinggap di satu batang dia akan merusak. Ya, begitulah seorang Muslim. Maka dimanapun dia tinggal menebar kebaikan. Nah, itu untuk gampang dicerna itu dibuat tamsil. Kali ini gambaran. Saya akan pilih yang lebih gampang dicerna. Nah, hadis yang kedua dari Abi Dzar Al-Ghifari. Karena banyaknya hadis, saya pilih beberapa saja yang temanya lebih pas dan mengena. Hadis yang kedua ini juga masyhur sebagai sebuah gambaran. An-nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sekelompok sahabat Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dhahaba ujur." Ini semangatnya sahabat. Mereka kalau orang lain beramal soleh itu panas ya Pak. Jadi saya itu pengen kok dia bisa, saya bisa itu ya. Dhahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ya mereka memborong pahala. Al ujur kalau jamak, ini jamak ya, ajrun ya. Ujratun ujurun yusalluna kama nusalli, sebagaimana ya sama. Wa yasumuna kana sumu, mereka berpuasa, kami juga puasa, pahalanya sama. Halaman belum ketemu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq, begitu mereka bersedekah mereka, kami tidak bisa sedekah. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun. Ya, ini Nabi tahu obat ini galau. Takut apa ini nggak bisa ngejar pahala amalannya. Maka Nabi tahu. Nah, ini Nabi itu selalu yasiru wala mudahkanlah urusan orang dan kamu persulit. Bahkan Nabi itu kalau ada dua yang sifatnya sama-sama boleh selama nggak melanggar syariah, lebih memilihkan yang ringan, yang ringan-ringan ya. Ya, solutif ya, bukan sesuatu yang memperberat. Agama itu wis abot ya, jangan dibuat berat ya. Tapi selama nggak melanggar syariah, pilihkan yang ringan itu. Kulitas sodaqatan, sesungguhnya setiap tasbih itu juga bernilai sedekah. Wa kulli takbir sedekah, ucapan Allahu akbar kalimat juga termasuk sedekah. Wa kulli midatin sedekah, ucapan alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli tahlilat sedekatan, ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun ma'ruf sedekah, wa nahyi anil munkar sedekah. Amar nahi munkar sedekah. Nabi ngasih tamsil yang paling mudah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan kalian mendatangi istri
kalian itu juga bagian sedekah. Saking gampangnya sedekah ini, sahabat sampai nggak percaya. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apa iya ya Rasulullah? Kami datangi istri kami dan itu bernilai sedekah pahala. Qala, Nabi menjawab, ara'aitum law wadu'aha fi haram akana fiha wizrun. Bukankah ketika disalurkan bukan pada tempatnya yang ditempatkan yang haram, bukankah itu dosa? Fakadzalika idza wadu'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau diletakkan pada sesuatu yang halal. Nah, ini Pak ya, jadi menjelaskan halal haram ini pakai perbandingan ya. Kalau halal itu mendatangkan ridhonya Allah ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi yang dibenarkan syariah. Kalau haram itu sesuatu yang melanggar syariah dan itu dicontohkan oleh Nabi dengan perumpamaan sedekah. Nah, guru perlu banyak apa ini? Ya, wawasan. Makanya banyak membaca ya. Menguasai materi itu betul. Panjenengan panjenengan guru SD ya. Seakan-akan sudah hatam apanya? Materinya ya. Ya, gitu Pak. Betul nih. Karena sudah bertahun-tahun mungkin temanya podo, nggak ada tantangannya ya. Sampai hafal yang memang ngotok-tok gitu ya itu. Ini harusnya justru ketika sudah menguasai dengan baik, berarti dikayakan dengan apa? Pengembangan. Ya, ini kan dikuasai satu tema, berarti harus memperkaya apa dengan contoh-contoh ini, diperbanyak contoh-contohnya. Memang fakta bahwa ketika anak ini di sekolah ini sebenarnya harus dinamis. Dinamis itu hidup suasananya. Jangan apa ini pasif, hanya diam ya, tidak pernah ada suasana saling memberi, bertanya menjawab ya. Nah, ini menghidupkan suasana. Makanya Rasulullah SAW itu tidak ada matinya, nggak mati gaya. Ini pokoknya sahabat karakternya begini menyelesaikannya. Jadi tahu. Makanya penting khotibin nasa ala qadri ukulihim. Maka bicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka tangkap. Wah, ini anak kecil berarti tidak harus pakai logika yang tinggi-tinggi. Ini keduren. Ya, anak kecil itu yang akhirnya tersampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ini analogi sebagai sebuah acara. Benar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya juga agak kesulitan disampaikan antara perumpamaan ya, mirip-mirip ya. Kan dengan contoh yang berbeda kalau di beberapa hadis yang dipaparkan oleh beliau. Ya. Perumpamaan lagi ini. Ya, perumpamaan itu di awal kata alun. Alun apa? Ini semua pakai contoh di sini. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an sebagaimana pohon buah utrujah ya. Rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya enak, lezat. Ini buah utrujah ada keterangannya ini. Ini di Jazirah Arab sekarang masih banyak didapati. Di Syam ya ada beberapa nama yang berbeda, tapi buah ini masyhur, makanya Nabi pakai tamsil. Dan permisalan Pak, berarti pelajarannya jangan ngasih permisalan yang anak nggak mudeng. Ya, nggak ada di tempat kita ini. Ya, ini misalnya ya, nak bacalah Al-Quran biar seperti utrujah gitu. Utrujah ki apa tak gitu ya. Ya. Lah kenapa Nabi pakai utrujah? Karena sudah masyhur, semua sahabat tahu ya itu. Makanya ketika semua syariah itu begitu, Allah juga begitu. Ketika ketika Quran Makkiyah itu turun di kota Mekah, misalnya ketika membahas Al-Fajr, surat Al-Fajr kan wal fajr walayalin ashr, itu kan Allah bersumpah kemudian pengen menjelaskan ada 3 kaum kuat bangkang akhirnya diadab. Yang pertama apa?
Kaum Ad, ini kaumnya Nabi. Kaum Ad, siapa Ustazah? Hud. Ya. Kemudian ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Yang ketiga cerita siapa? Wa Fir'aun. Wa Fir'aunudul autad, ya. Fir'aun yang punya apa nih? Autad apa? Ya, punya pancang-pancang. Kenapa kok Allah hanya ngasih 3 contoh ini? Karena orang Arab ngerti 3-tiganya ini. Kaum Ad itu di daerah Yaman itu. Mereka biasa safar bisnis dari Mekah ke Yaman, ke Syam. Kan 2. Ila fihim rihlatas syita wassaif, kadang ke Syam, kadang ke Yaman itu. Karena mereka ngerti, oh ini dulu jejak kaum Ad. Lah maka oleh Allah dikasih contoh. Tahukah kalian kaum Ad? Ya, mereka kuat. Ya, lam yukhlaq misluha fil bilad. Bahkan nggak ada kekuatan yang seperti kekuatan mereka. Tapi mereka binasa gara-gara membangkang kepada nabinya. Apalagi kamu orang kafir, orang kufur. Bagi Allah lebih mudah menghancurkanmu kalau tidak manut sama nabinya. Nah itu permisalan itu yang masuk Pak. Kan nggak mungkin. Tahukah kalian Borobudur? Misalnya gitu lah. Wong ini orang Mekah kok enggak. Jadi permisalan itu yang masuk akal aja, yang ada di sekitarnya itu. Nah, Samud juga begitu. Kenapa Fir'aun? Nah, Arab itu biasa mereka dagang sampai Madinah, orang Mekah itu. Nah, di Madinah banyak Yahudi. Yahudi itu selalu membanggakan, kami pengikut Musa yang dulu menenggelamkan Fir'aun. Nah, maka orang Arab ngerti, oh Fir'aun kae to sing diceritake Yahudi. Nah, itu contoh Pak. Jadi nek ngasih permisalan yang mudeng sekitarnya ya. Jangan sing dhuwur-dhuwur jauh-jauh enggak mudeng itu. Ini penting ya. Jadi guru pengennya mencairkan tapi malah bikin bulat itu ya. Jadi enggak baik gitu. Kembali ke tadi. Nah, ini selain bagaimana ini atau metode, kita juga bicara kontennya. Bagus kita. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamasalit tamrah ta'muha thayyib wala rihalaha. Perumpamaan mukmin yang tidak baca Quran itu seperti kurma, rasanya enak tapi tidak ada baunya. Ya. Jadi baunya nggak ada. Kemudian dijelaskan wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Nah, ini nanti guru tanggung jawab kalau pakai tamsil ini harus bisa membedakan ya. Dan orang fajir itu siapa? Fajir. Ya. Orang yang banyak maksiat. Orang yang banyak maksiat tapi baca Quran itu seperti raihanah. Ya, baunya rihu thayyibun, ya, rih baunya wangi, murun tapi rasanya, ya itu artinya apa? Sawangane apik tapi jebule bosok. Nah itu makanya fajir itu ya bisa jadi buruk di hadapan Allah meskipun di hadapan manusia. Makanya ini justru tantangan itu adalah takwa fisir wal alaniyah, baik ketika nggak ada orang atau ketika banyak orang kita bertakwa. Tapi memang begitu manusia, maka manusia perlu aturan itu, karena nggak cukup hanya dengan himbauan motivasi, ya nggak cukup. Ya, kecuali mungkin sahabat-sahabat Nabi ya, sebelum kan nggak perlu jam masuk, nggak perlu bel, nggak perlu absensi, nggak perlu apa ini yang hari ini sebagai alat kontrol kedisiplinan. Kenapa? Ya levelnya sudah apa? Ihsan itu antak budamoha ka'annaka tarah wa illam yakun tarahu. Ini tok muhamurun. Wa masalul ini juga memberi permisalan yang setiap kata masal itu berarti sebagai sebuah tamsil. Masalul fajir la yaqra'ul Qur'an kamasalil ta'muha murun wala rihalaha. Dan orang yang banyak dosa, sudah banyak dosa enggak darus itu ya. Itu seperti hamdalah, enggak ada baunya dan rasanya pahit. Ya, itu seburuk-buruk golongan itu.
Wa masalul jalisi sholih kama sholih sahibil misk. Kawan dekat yang soleh itu seperti penjual atau pemilik minyak wangi. In lam yusibka minhu syai'un fa asabaka min rihihi. Ya, kalaupun kita tidak memilikinya, ya tidak pakai minyaknya, kita tetap terkena bau wanginya. Wa masalul jalisi su'i kama sholih sahibil kir. In lam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Ya, meskipun kamu tidak mendapatkan enggak menyentuh ya wujud barangnya, tapi kamu terkena bau asapnya. Baik para asatidzah wal ustadzat, ini berarti guru perlu banyak membaca. Makanya biar bisa memberi contoh-contoh tamsil-tamsil sebagaimana Nabi SAW memberikan tamsil yang mudah. Ya. Jadi persahabatan ini misalnya, ini kan Nabi hendak menjelaskan ya, selain kontennya, selain caranya, ya membandingkan, menyerupakan itu paling gampang ya. Contoh begini ya, yang dihadapi begini, kasih contoh yang tepat, maka anak akan mudeng langsung menangkap. Ya. Nah termasuk tadi, ketika Nabi SAW menyamakan apapun, mau disamakan dengan nahlah, ya maka anak langsung mikir, tawon itu bagaimana? Ya. Sementara yang buruk itu seperti apa? Lalat. Lalat itu suka hinggap di tempat yang kotor. Kemudian kalaupun mencelok mesti meninggalkan kotoran. Ya. Dan keberadaannya mesti mendatangkan penyakit. Nah, ini lalat. Nah, maka sudah cukup mudeng anak itu ya. Maka jangan pernah seperti lalat ya, ngomongnya keluarnya jorok ya, yang dimakan yang jorok-jorok kotor-kotor ya. Kemudian dia menebarkan keburukan di setiap dia berbicara. Ini bab tentang tamsil. Tamsil itu berarti sebuah metode bagaimana memudahkan, termasuk itu lebih masuk dengan tamsil. Contoh lain halaman 170, di situ ada tentang tamsil ya, bagaimana hidup bersama ya. Masalul qaim ala hududillah wal waqi' fiha ya. Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, wal mudhinu fiha ya, wal mudhinu fiha. Masalu qaumin istahamu safinatan, itu perumpamaannya seperti orang yang berada di sebuah kapal. Nah, di masyarakat itu begitu, ada yang cuek, ada yang peduli. Nah, Nabi gambarkan itu ya. Yang mudhinu fiha, membiarkan ada kemungkaran itu ya. Nabi hendak sampaikan fasara ba'duhum fi asfaliha. Ketika naik perahu, maka ada orang yang mendapatkan jatah di dek apa? Asfal apa? Bawah ya. Wa ba'duhum fi a'laha, sebagian di atas ini. Fakan fi asfaliha yamurruna bil ma'i 'alal ladina fi a'laha. Setiap orang yang di bawah itu kalau mau ngambil air harus naik ke atas. Dan itu lama-lama membuat pekewuh, tidak enak. Makanya kalau setiap saat harus ke atas, mereka mikir. Akhirnya mereka rembukan, ya, karena fata'adzau, mereka merasa ganggu gitu, ya. Fa'akhoda yang kuru asfasa. Lalu orang-orang itu mencari gimana biar kita enggak ngambil airnya ke atas, maka mereka ngambil kampak lubangi kapal itu. Fa'atauhu faqalu. Orang-orang langsung menegurnya yang di atas itu dan berkata, ya, mana yang kalian lakukan? Ta'adzaitum bi, ya, ala budali. Kami nggak ingin mengganggu kalian terus-menerus, maka ambil air. Gimana caranya biar nggak ganggu kalian? Maka kami lubangi kapal ini. Fa'in akhadhu ala yadayhi anjauhu. Orang-orang yang di atas itu andaikan mereka nggak cuek, menegur, nggak apa-apa, ngambil di atas saja. Jangan kamu lubangi. Kalau kamu lubangi, yang tenggelam bukan hanya kamu, tapi semuanya tenggelam itu ya. Wa in taraku ahlakuhu wa ahlaku.
Andaikan diam orang yang di atas itu, maka telah membinasakan orang itu juga membinasakan dirinya sendiri. Nah, ini sebagai sebuah perumpamaan. Jadi hidup di masyarakat itu begitu ya, menjadi soleh, tapi juga menjadi apa? Muslih. Muslih. Soleh dirinya sendiri, orang lain. Artinya seorang yang muslim itu berpikir saya yang baik, semua orang bisa lainnya. Kita ini mengukur tinggal di satu tempat punya efek apa enggak. Nah, enggak pindah aja. Jadi masa tinggal di satu tempat ya bertahun perubahan di tempat itu ya cuma dia saja sama anak-anaknya ya, tetangganya berubah ya, sekitarnya nggak ada perubahan. Nah, ini sesuatu yang berarti levelnya belum naik, baru menjadi soleh, belum menjadi muslim. Ya memang nggak semua bisa Pak, tapi kalau tidak pernah mencoba. Jadi memang ada orang-orang itu yang Masya Allah mengabarkan itu ya, punya ilmu itu ada 3 model. Ilmu itu ada 3 model. Orang kedatangan tapi gambarkan seperti apa ini? Hujan. Hujan itu ketika datang kepada tanah macam ada yang kubilatil. Begitu hujannya dengan deras, tanah itu senang banget. Nah, tanda senang diserap, kemudian tumbuh sesuatu dari atasnya. Maka ada rumput yang hijau, ada air yang segar, ada berbuah itu. Nah, ini tipe pertama. Orang setelah menerima kebaikan, dapat hidayah, dia tebar ke sekitarnya. Masya Allah, tumbuhlah di sekitarnya kebaikan-kebaikan. Ya, maka kalau lembaga misalnya pendidikan ini berkah itu, misalnya jadi rame, tanah yang tadinya nggak laku jadi laku, ya, jadi mahal. Nah, ini berarti ada manfaatnya ini. Ya, karena keberadaannya tadinya tanah mahal malah anjlok nggak payu. Nah, itu jadi masalah berarti. Nah, ini bab tentang apa? Tentang hidup harus punya keinginan bagaimana memberikan kebaikan di sekitarnya. Model pertama yang terbaik, tapi memang ada model yang kedua. Dia nerima air itu, tapi hanya diserap, tidak pernah mengeluarkan dengan sendirinya. Nah, kalau Rasul menggambarkan ini, ya mereka yang hanya pahammu, tetapi untuk dirinya sendiri. Tapi nek ditutup gitu, ya kalau Nabi menggambarkan, kalau diambil airnya keluar, ya. Pak, hukumnya itu gimana ya? Pak, 27 lebih ini kayak ngomong tonggone ya sholatnya di rumah atau ngandani. Pak, sholat di masjid lebih baik. Lah itu model 2. Jadi ditutup baru ngomong. Barat air itu air sumur itu disedot dulu baru airnya. Ya. Ada tipe yang ketiga yang paling buruk kata ilmu itu ya. Dia butuh air, tapi begitu airnya turun tolak, meluber kemana-mana. Nah, itu artinya apa? Ini mustakbir, orang yang sombong. Dia butuh sesuatu tapi ditolak sehingga mendatangkan keburukan. Nah, ini makanya hidayah itu menyapa ya. Jadi 3 model tadi. Satu yang terbaik, setelah dia dapat ilmu, diamalkan, mengajak orang-orang berbuat baik sebagaimana dirinya. Nah, makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Nah, ini tamsil ya. Berikutnya berarti nggak dapat detailnya, tapi nanti bisa dibaca sendiri karena hadis yang mirip-mirip tidak kita bacakan semuanya. Berikutnya Nabi dengan ilustrasi. Ilustrasi itu Nabi kadang ngambil apa ini? Ranting. Nah, ini boleh dicontohkan begini. Nabi pernah menggambar ya, garis yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman ya, dan inilah jalanku yang lurus, maka fattabi'uhu. Ini siratal mustaqim ini. Lurus ini ya. Wa khatta an yaminihi khututan. Kemudian sebelah kanannya Nabi juga ngambil garis gini.
Ya. Wa khata'an yasari khututan. Kemudian sebelah kiri Nabi juga menggambar gini ya. Kemudian Nabi mengatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah, kebenaran ini ya. Wa hadhihi subul, dan ini adalah subul. Subul itu jalan-jalan bercabang ini ya. Ya. Ini adalah sabilus syaitan. Ini jalannya setan ini ya. Ya. Kemudian membacakan firman Allah ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Nah, ini sahabat langsung bisa paham, berarti siratal mustaqim jumlahnya berapa? Ya, kebenaran itu hanya satu. Ya. Adapun yang ini adalah jalan yang salah. Nah, saya juga punya guru yang selalu kalau menjelaskan harus ngentek-ngentek ke kapur dulu ya. Zaman masih kapur ya, belum apa ini spidol ya, harus kebuak gitu papan tulis. Tapi memang santri itu jadi apa ini? Perhatian itu ya, seneng gitu ya. Ya, memang guru modelnya macam-macam, Pak. Ada yang datang langsung coba buka halaman sekian dibaca. Gurunya ngerungake karena liar-liar itu. Ya. Tapi yang begini ini yang lebih mengena. Ya, ini contoh aja dengan ilustrasi. Lah makanya Nabi bersabda di sini hadihi subul syaitan, yang cabang-cabang itu adalah jalannya setan. Kemudian membacakan tadi surat Al-An'am 153. Nah, ini gambar Nabi ya, jadi pakai ranting karena zaman dulu tidak ada whiteboard, tidak ada pulpen ya. Kemudian yang kedua, ya ini menjelaskan, ini lebih masuk akal lagi tentang angan-angan. Khoton Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khoton murabba'an. Nabi membuat garis segi 4. Ya, segi 4 ini. Ya. Ya. Nih. Dibuat garis oleh Nabi. Kemudian diceritakan Abdullah bin wa khatton fil wasati kharijan minhu. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengahnya hingga keluar dari garis ini ya. Jadi gini, terus nah, nih. Ini Nabi hendak menceritakan nanti tentang keinginan dan ajal. Ya. Jadi keinginan itu bisa jadi orang itu muluk-muluk, tapi dia nggak sadar waktunya terbatas dengan nih, dengan garis ini ajal maksudnya ya. Kemudian khata khututan sigaron ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi ladzi fil wasat ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya membuat garis-garis kecil menuju garis yang di tengah dari samping garis yang ada. Kemudian Rasul membuat garis-garis kecil menuju garis yang di tengah. Nah, ini dibuat garis kecil. Ini garis-garis kecil ya. Kemudian Abdullah cerita ya, Nabi bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajal yang mengelilinginya. Yang di luar ini adalah cita-citanya, sedang garis-garis kecil adalah rintangannya. Ya, maka jika dia melesat dari yang ini, dia akan dicaplok oleh yang ini. Artinya rintangan itu tidak pernah habis-habisnya. Jika dia melesat lagi dari yang ini, maka akan dicaplok oleh yang ini. Dan jika melesat semuanya, maka dia akan ditimpa oleh ketuaannya. Nah, ini artinya apa? Tadi ya, ini adalah ajal tadi ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan ini ya untuk manusia itu agar ngukur ya, tahu diri bahwa kita ini terbatas dengan umur ya. Maka terbatas dengan umur, pastikan sesuatu yang dilakukan itu sesuatu yang manfaat ya, sehingga dia tahu ya rintangan-rintangan ini harus diterjang, kemudian dia bisa mengukur sampainya di mana dan seberapa, maka harus cerdas menyiapkan bekal agar ajalnya boleh terbatas tapi amal solehnya tidak pernah berhenti. Ya, ini makanya siapa yang kayis? Kayis itu yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal
Al-ajiz orang yang angan-angannya tinggi tetapi ikhtiarnya tidak serius, hanya pengen saja. Yang seperti pepatah gimana? Kecil dimanja, muda tua masuk surga. Angan-angan Pak itu semuanya hanya mimpi, tidak bisa tercapai ya. Lagi waktunya cukup Pak Alimin. Cukup. Oke. Baik, ayyuhal asatidzah wal ustadzat. Jadi ini lebih banyak hadis-hadis Nabi yang dipaparkan, ini menunjukkan bahwa metode Nabi ya sangat kaya ketika mengajari para sahabat dengan tamsil-tamsil. Tamsil itu lebih banyak kisah. Maka kisah ini memang metode paling menarik, mulai dari usia anak-anak sampai kawak-kawak itu semua tertarik dengan kisah itu. Jenengan mau menyindir orang, ya kalau mau pakai halus pakainya apa? Kisah. Nah, mau memotivasi orang biar tergerak, paling efektif pakai apa? Kisah. Ya. Mau kemudian misalnya membuat sebuah perumpamaan, maka yang paling gampang juga dengan kisah. Misalnya mau ngajari tentang bersyukur tadi, ya ada kisah misalnya dulu yang masyhur sering diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat tentang kisah 3 orang itu kan, yang buta, yang sakit kulit, sama yang buta. Nah, itu kan hendak menyampaikan bahwa dunia itu terus berputar ya, maka begitu kita pernah dalam satu posisi bawah, jangan pernah putus asa. Allah akan berikan kita kemudahan, nanti bisa di atas. Dan kalau sudah di atas jangan sombong, bisa jadi kembali ke bawah. Nah, makanya hanya yang buta yang bersyukur sehingga tetap diberi kesehatan ya oleh Allah, sementara yang botak sama yang sakit kulit kembali ke penyakit lamanya. Nah, itu kan contoh paling gampang ngajari bersyukur ya, ngajari berbagi dengan cara demikian. Barakallahu fikum. Kembalikan ke moderator, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من جاءك يسعى